Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnar Alamia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis instrumen penelitian yang akan digunakan. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya saja. Baiklah, langsung saja. Latar belakang instrumen penelitian. Instrumen memang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu pendidikan, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Instrumen yang telah tersedia pada umumnya adalah instrumen yang sudah dianggap baku untuk mengumpulkan data variabel-variabel tertentu. Dengan demikian, jika instrumen baku telah tersedia untuk mengumpulkan data variabel penelitian, maka kita dapat langsung menggunakan instrumen tersebut, dengan catatan bahwa teori yang dijadikan landasan penyusunan instrumen tersebut sesuai dengan teori yang diacu dalam penelitian kita. Pengertian instrumen. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau tidak valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut Ari Kunto, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama, tes sebagai instrumen penelitian. Prosedur yang ditempuh dalam menyusun atau mengembangkan tes kemampuan dalam rangka penelitian pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan aspek yang diukur. Yang kedua, pendeskripsian aspek yang diukur. Dan yang ketiga, pemilihan bentuk tes. Yang kedua, penyusunan inventory. Karakteristik inventory menuntut tata cara penyusunan yang berbeda dengan tes. Adapun prosedur yang dimaksud adalah: yang pertama, penetapan konstruk yang diukur. Yang kedua, perumusan definisi operasional. Yang ketiga, pendeskripsian konstruk. Ketiga, kuesioner sebagai instrumen penelitian. Adapun kelemahan dari instrumen kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus pada waktu data dikumpulkan. Yang kedua, kurang memberi keleluasaan untuk mengubah susunan pernyataan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Yang ketiga, penelitian yang hanya menggunakan kuesioner saja tidak dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan utuh. Yang keempat, menyusun pedoman pengamatan. Dalam penyusunan kuesioner ada 6 tahapan, yaitu: yang pertama, menetapkan objek yang akan diamati. Kedua, merumuskan definisi operasional mengenai objek yang akan diamati. Yang ketiga, memuat deskripsi tentang objek yang akan diamati. Keempat, memuat dan menyusun butir-butir pernyataan singkat tentang indikator dari objek yang diamati. Dan yang kelima, melakukan uji coba. Kriteria instrumen penelitian yang baik. Yang pertama, validitas atau valid. Yang kedua, reliabilitas atau dapat dipercaya. Dan yang terakhir, praktikabilitas, yaitu praktis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.